dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ingat, kisah 12 orang gagal ini menjadi penggoncang, mengubah dunia. Karena ada satu yang merubah hidup mereka, yaitu apa? Roh Kudus. Apa saudara? Apa saudara? Untuk menjadi orang terkenal dalam 100 tahun itu susah, saudara. Orang maksimal terkenal itu 20 tahun itu gak hebat. Artis seganteng apapun, waktu dia muda jalan bisa gini-gini, terkenal. Tapi kalau sudah tua, umur 80, nggak laku, betul? Tapi 12 orang gagal ini yang diubah oleh Elohim, diubah oleh Yahweh, diubah oleh Roh Kudus, menggoncang dunia, mengubah sejarah. Orang yang gagal menggoncang dunia, terkenal sampai 2000 tahun. Berapa tahun saudara? 2000. Siapa yang mengubah mereka? Yaitu kuasa. Apa saudara? Kuasa. Waktu saya belum bertobat, waktu itu saya belajar ilmu gaib. Kakek saya itu ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Di situ kakek saya tanya sama saya, kamu ingin apa untuk datang ke sini? Saya ngomong, saya minta satu, kuasa, power. Langsung dia berkata, kalau kamu punya kuasa, berarti kamu yang ditakdirkan. Karena apa? Kalau kamu punya kuasa, kamu punya segalanya, baik nama, terkenal, dan semuanya ada. Makanya sebelum saya bertobat, saya latihan terus dengan tujuan apa? Untuk menjadi yang tak terkalahkan, serta menguasai ilmu, bertarung mana-mana. Akhirnya kalah sama pendeta gemuk, haleluya. Setelah saya bertobat, ada satu yang saya cari, yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Kuasa. Apa saudara? Kuasa. Suatu kali saya tanya sama pendeta itu berkata sama saya gini. Pada hari Pentakosta saya tanya, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya punya kuasa itu? Dia memberi satu penjelasan yang sederhana sekali. Roh Kudus, Roh Elohim, Roh Yahweh adalah sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Elohim itu, Roh Kudus itu ada di dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kamu pula. Tetapi kunci untuk mengaktifkannya adalah satu. Kamu harus mengalami baptisan roh. Apa saudara? Apa saudara? Artinya kamu mengalami baptisan roh dengan tanda mula-mula bahasa roh. Karena itu kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Nah, waktu itu saudara, caranya gimana? Ini kan hari Pentakosta. Kamu datang mencari Tuhan, mencari Yahweh, sungguh-sungguh doa, mencari Tuhan, mencari Yahweh. Waktu itu kumpul-kumpul untuk penyembahan. Wah, zaman itu ada lagu Betapa Besar Kasihmu Elohim, terus nyanyi. Setelah itu tiba-tiba ada bunyi ledakan. Wah, kawan saya sudah ngomong, Roh Kudus datang. Apa saudara? Tiba-tiba 2 kali. Setahu saya Alkitab sekali. Ini kok sampai 2 kali. Saya buka mata, tidak tahunya tetangga sebelah marah-marah, lempar batu. Wah, saya turun situ. Besoknya pendetanya ngomong sama saya, kalau Roh Kudus itu datang, itu seperti air mengalir, kayak aliran listrik.
setrum greng gitu kan. Dalam hati saya setrum aja sekalian. Pak, langsung dia ngomong, coba doanya gimana? Kamu doa seperti ini. Oh Yesus, haleluya. Ingat, untuk kepenuhan Roh Kudus itu harus dipancing dulu. Saya bingung juga, kok Roh Kudus ada pancing? Waktu itu kan kita semua pokoknya belajar semuanya kan itu loh. Langsung ini, oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya, untuk dipancing. Satu malam keselio. Saya tanya lagi. Yang ketiga, kumpul hari Pentakosta. Karena anak sekolah kita tuh paling seneng lah hal gini nih. Waktu memuji menyembah Elohim, haleluya, 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 haleluya. Ada cahaya terang. Teman saya ngomong, wih, ada kemuliaan Tuhan. Sembah dia. Nah, aku yo bingung, haleluya. 2 jam itu terang terus. Saya buka mata, tidak tahu lampu sorot. Setelah lewat 10 hari, berbagai macam cara saya lalui. Akhirnya saya ambil keputusan mencari Tuhan. Mencari Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada suara waktu itu. Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat kita sekolah banyak yang ngerjain. Karena kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosa. Belakangnya berkata, sudah ku ampuni anak. Itu kalau di sekolah kitab seperti itu, saudara. Di sekolah kitab itu malaikat dan setan susah dibedain di sini. Saya nggak tahu. Apa yang terjadi, saudara? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi apa? Saya buka mata. Tiba-tiba terdengar suara, jutaan manusia sudah menunggu. Tiba-tiba mulut saya bahasa Arab. Ingat, kunci mengaktifkan 9 karunia. Apa saudara? Kunci untuk mengaktifkan saudara? 9 apa? 9 karunia. Harus mengalami baptisan Roh. Orang kalau kepenuhan Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Jelas saudara? Bahasa. Setelah itu paginya saya tanya sama pendeta lagi. Sekarang Roh Kudus ada dalam diri saya. Bagaimana mengalirkannya untuk mengaktifkan 9 karunia? Pendeta ini ngomong, kamu harus melangkah. Kalau kamu tidak melangkah, tidak bisa. Ingat, kalau keran air sering dipakai, waktu dibuka, langsung air gini. Tapi keran air itu baru, puluhan tahun tidak dipakai, mampet, betul? Betul? Harus sering apa? Dibuka. Dia tanya sama saya, kamu maunya apa? Saya mau lihat pelayanan kesembuhan. Apa yang terjadi? Mudah itu. Cari orang sakit, gitu ya. Di mana Pak Pendeta? Di rumah sakit. Di situ saya cari ada namanya Kotija, macam. Yang sing mana aja susah, pasti bedain mana.
jangan sakit parah-parah, sakitnya ambeien aja lah, yang mudah simpel aja. Ada satu sakit tipes kronis penipisan usus. Dokter berkata tidak boleh duduk atau berdiri. Kenapa? Ususnya rontok. Waktu mendapat pasien pertama, ini malah berat banget ini kan. Nunggu gamenya. Wah gitu, tidak apa-apa lah. Ini kan untuk percobaan kan tuh. Maukah Anda percaya Yesus? Percaya. Saya berdoa baso. Tangan getar-getar. Maka saya tahu persis. Kalau orang itu berdoa tangan getar-getar, itu tanda tidak yakin. Supaya yakin. Supaya apa? Supaya apa? Yakin. Tiba-tiba ada suara. Bangunkan dia, lompat berjalan. Saya langsung bingung. Ini suara Tuhan atau bukan? Kalau bukan suara Tuhan, bangkit mati ya. Tapi pendeta ngomong harus melangkah. Apa saudara? Harus apa? Melangkah. Ambil keputusan. Kerajaan Elohim didirikan berdasarkan apa? 12 rasul. Dan 12 rasul pun 12 orang gak, tapi diubah Elohim menjadi penggoncang dunia. Apa saudara? Penggoncang apa? Itu saya ngomong. Percaya Yesus? Percaya. Pegang, tak lempar. Ada satu kekuatan yang mengalir. Wes, kayak ada listrik buang nyetung gitu. Tiba-tiba dia berdiri, sembuh. Dokter datang. Besok seksi itu dokter udah normal, bingung ada keajaiban sembuh. Tiba-tiba ada anak muda mati, mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang disitulah saya mengerti untuk mengaktifkan karunia itu harus apa? Melangkah. Setelah itu saya mikir, aku khotbah kurang bisa karena bukan ahli teologi. Kedua, jadi pendeta banyak saingan. Terusan aku hanya sekolah Alkitab lulusan setingkat SMA. Dan rektor saya ngomong tidak boleh lulusan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena terlalu goblok gitu kan. Nah, gimana ini ya gitu? Ada satu pelayanan yang waktu itu orang tidak mau, yaitu apa? Setan, betul? Orang tidak mau ke situ. Tak pikir-pikir, jadi pengkhotbah aku kurang bisa. Ajar sekolah minggu bubar. Ada lowongan satu, pengusiran setan. Tidak ada yang mau daftar. Kenapa? Katanya itu pelayanan tekor rugi punya. Kenapa tekor rugi punya? Rata-rata orang sadar itu setan jahat. Pertama, kondisi bangkrut, kan tidak mungkin ngasih persembahan, betul? Kedua, orang mau mati susah, diduain setannya keluar, meninggal, belum sempat ngasih PK. Itu saudara. Wah, tak pikir-pikir, ini yang tidak ada saudara. Saingan. Saya tanya sama Pak Pendeta lagi, Pak Pendeta, bagaimana cara mengaktifkan karunia membedakan roh? Karunia mujizat,
Ada caranya. Gimana Pak Pendeta? Tak beritahu caranya Daud. Cari orang kesurupan. Wah ini yang susah. Karena nunggu setannya masuk, betul? Nah, saya ikut di tempat KKR. Saya tunggu KKR. Nunggu orang apa? Nunggu orang kesurupan. Tiba-tiba ada kesurupan. Langsung datang. Demi nama Yesus, setan keluar. Panitia ngomong, orang gila dari mana mau disusuk sini. Pertama ngelainin orang kerasukan, saya tidak melihat apa-apa, biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu yang ke-8, 9, 10. Tiba-tiba karunia itu bekerja. Tiba-tiba saya lihat jimat di dompet seseorang. Tiba-tiba saya merasakan pikiran seseorang. Saya merasakan kondisi seseorang dalam mana. Karunia hikmat, marifat, karena membedakan roh bekerja aktif semua sampai sekarang. Jadi untuk mengaktifkan karunia itu kita harus melangkah. Apa saudara? Apa saudara? Nah, setelah itu saudara, saya mulai pelayanan. Tiba-tiba ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak dipecat semua. Satu keluarga pecat rame-rame lagi. Tapi saya masih ingat, ada Tuhan, ada Elohim, ada kuasa yang hidup. Kalau Roh Kudus turun ke kamu jadi saksiku. Dalam hati saya, untuk bisnis gimana ya? Karena saya kan taunya Joko Montro, matematika tidak bisa, perkalian tidak bisa, yang bisa hanya ngitung duit. Ya. Saya ngomong mama saya, Mama, saya perlu modal, jadi kasih 100.000 rupiah aja. Ya. Doa, ingat, kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Amin.